Cerita asmara Wulan dan Teguh di sebuah kota kecil yang tenang. Ada sebuah kafe sederhana di pinggir jalan. Wulan sering datang ke sana. Setiap sore sepulang kerja, ia suka duduk di dekat jendela sambil menyeruput teh hangat dan menulis di buku catatannya. Teguh, pemilik kafe itu, diam-diam selalu memperhatikan Wulan. Bukan hanya karena ia pelanggan setia, tapi karena ada sesuatu pada senyum Wulan yang terasa menenangkan. Setiap kali Wulan masuk, kafe yang sepi mendadak terasa hidup. Mas Teguh, teh hangat seperti biasa ya, ujar Wulan sambil tersenyum. Siap Mbak Wulan, kalau teh hangatnya sampai bikin kangen, berarti resepnya berhasil. Balas Teguh dengan gurauan kecil. Wulan hanya tertawa. Ia tahu Teguh bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi caranya memperhatikan hal-hal kecil membuatnya berbeda. Kadang, Teguh sengaja menambahkan sepotong kue gratis di meja Wulan dengan alasan lagi ada tester resep baru. Padahal, semua karyawan kafe tahu itu hanya untuk Wulan. Hari berganti minggu. Tanpa sadar, percakapan singkat mereka semakin panjang. Dari sekadar menanyakan cuaca, hingga berbicara tentang mimpi dan masa depan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Wulan masih bertahan di kafe karena lupa membawa payung. Teguh pun memberanikan diri, menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, di bawah suara hujan yang jatuh di atap mobil, mereka terdiam cukup lama. Aku senang kalau kamu datang ke kafe, Lan, ucap Teguh pelan. Kenapa? Wulan menoleh, matanya menatap serius. Karena ... Kamu bikin tempat sederhana itu terasa berarti. Sama seperti kamu bikin hari-hariku terasa berbeda. Wulan terdiam, pipinya memanas, kata-kata Teguh terasa jujur, tanpa berlebihan. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada pernyataan cinta yang berlebihan, tapi perhatian kecil yang terus tumbuh. Teguh selalu memastikan Wulan mendapat tempat duduk terbaik. Dan Wulan selalu menyempatkan mampir, walau hanya sebentar. Dan di suatu sore yang indah, saat matahari tenggelam, Teguh akhirnya memberanikan diri berkata, Lan, aku nggak tahu cara merayu yang manis-manis, tapi aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Boleh kan? Wulan tersenyum, menatap Teguh dengan mata yang berbinar. Aku juga sudah menunggu kamu bilang itu, Guh. Mereka tertawa bersama. Senja menjadi saksi bahwa cinta tidak selalu datang lewat hal besar, tapi lewat perhatian kecil yang konsisten. Sejak Wulan menerima perasaan Teguh, hari-hari mereka terasa lebih berwarna. Mereka tidak pernah mengumumkan hubungan itu dengan berlebihan, tapi orang-orang di sekitar bisa merasakan kehangatan yang mereka bagi. Di kafe kecil milik Teguh, Wulan sering membantu di sela waktunya. Kadang ia berdiri di balik meja kasir. Kadang membantu menyusun bunga di sudut ruangan. Teguh selalu memperhatikannya dengan senyum yang sulit ia sembunyikan. Lan, kalau kamu ikut bantu begini, nanti aku keterusan manja. Loh, kata Teguh sambil menyodorkan segelas kopi buatan sendiri. Ya sudah, biar aja, kan aku juga senang di sini, jawab Wulan sambil meneguk kopi itu. Apalagi bisa minum kopi gratis tiap hari. Gratis sih. Tapi dengan syarat, apa? Kamu harus ada di samping aku terus. Wulan tertawa kecil. Tapi dalam hatinya ada getar yang membuat dadanya hangat. Suatu sore, Teguh mengajak Wulan berjalan ke taman kota. Mereka duduk di bangku, melihat anak-anak bermain sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Teguh tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kecil berisi coretan tangannya. Aku tahu kamu suka nulis, Lan. Jadi, aku juga coba. Isinya nggak sebagus tulisanmu sih, tapi coba baca.
katanya malu-malu. Wulan membuka buku itu. Di dalamnya ada catatan harian sederhana tentang hari pertama ia bertemu Wulan di kafe, tentang teh hangat yang selalu dipesan, hingga tentang senyum yang katanya membuat hari Teguh lebih ringan. Wulan menutup buku itu, menatap Teguh yang menunduk malu. "Mas, kamu tahu nggak, ini hadiah paling manis yang pernah aku terima." Dan sore itu, di antara tawa ringan dan obrolan sederhana, Wulan menyandarkan kepalanya di bahu Teguh. Dunia seakan ikut berdiam, membiarkan mereka menikmati momen kecil yang akan selalu tersimpan di hati. Hari-hari berjalan begitu cepat. Kafe kecil milik Teguh kini makin ramai, dan hampir setiap orang yang datang sudah hafal. Ada seorang perempuan manis bernama Wulan yang selalu hadir, entah duduk di pojok jendela atau membantu di balik meja. Orang-orang bahkan mulai menggoda mereka. "Mas Teguh, jangan lupa undangannya ya, kalau sudah resmi," celetuk seorang pelanggan langganan. Wulan hanya tersipu, sementara Teguh menahan senyum, pura-pura sibuk membersihkan gelas. Malam itu, setelah kafe tutup, Teguh mengajak Wulan duduk di meja yang biasanya ditempati Wulan dulu, sudut jendela yang tenang. Lampu kafe diredupkan, hanya tersisa cahaya hangat dari bohlam kuning. "Lan," suara Teguh terdengar pelan. "Aku ini orang sederhana. Kafeku juga kecil. Hidupku biasa saja. Tapi aku ingin menawarkan sesuatu yang besar." Wulan menatapnya dengan mata berbinar. "Apa itu, Mas?" Teguh menarik napas, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Isinya bukan cincin mewah berkilau, melainkan sepasang cincin perak sederhana yang ia pesan khusus dari pengrajin lokal. "Aku nggak janji hidup kita selalu mewah, tapi aku janji, setiap hari aku bakal berusaha bikin kamu bahagia. Lan, maukah kamu jalan sama aku? Bukan cuma di kafe ini, tapi di sisa hidupku." Wulan terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengambil cincin itu dengan tangan bergetar, lalu tersenyum. "Mas Teguh, bukannya aku mau, tapi aku memang sudah menunggumu bilang ini sejak lama." Teguh menghela napas lega, lalu mereka berdua tertawa, malu-malu, tapi penuh kebahagiaan. Malam itu, kafe yang biasanya ramai mendadak terasa jadi saksi bisu yang hangat. Beberapa minggu kemudian, di halaman rumah sederhana dengan lampu-lampu kecil bergantung, keluarga dan sahabat berkumpul. Teguh dan Wulan resmi bertunangan. Tidak ada pesta mewah, hanya hidangan rumahan, tawa, dan doa. Wulan memandang Teguh yang sibuk menyapa tamu. Hatinya berbisik, "Inilah rumahku, orang yang membuat aku merasa cukup tanpa harus mencari apa-apa lagi." Dan sejak saat itu, cinta mereka bukan hanya soal teh hangat atau kafe kecil, tapi tentang perjalanan panjang untuk saling menemani dalam suka dan duka. Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Setelah masa pertunangan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan, Teguh dan Wulan sepakat untuk melangkah ke jenjang yang lebih sakral, pernikahan. Pagi itu, matahari bersinar hangat, seakan ikut merestui. Di halaman rumah Wulan yang dihias dengan bangga-bungga sederhana, kursi tamu sudah tersusun rapi. Ada tenda putih kecil, hiasan kain pastel, dan lampu-lampu gantung yang akan menyala indah saat senja tiba. Wulan duduk di kamar, mengenakan kebaya putih dengan riasan tipis yang membuatnya tampak anggun. Ia menatap cermin sambil tersenyum gugup. "Wah, kamu cantik sekali. Teguh pasti makin jatuh cinta," bisik sahabatnya sambil merapikan kerudung kecil di kepalanya. Wulan hanya tersenyum, jantungnya berdegup lebih cepat. Sementara itu, Teguh berdiri di teras rumah dengan jas sederhana berwarna abu-abu. Ia menghela napas panjang, tangannya bergetar saat memegang kotak cincin.
Bismillah, hari ini aku akan benar-benar mengikat janji sama dia. Gumamnya. Prosesi akad berlangsung hikmat. Saat ijab kabul diucapkan, suara Teguh sempat bergetar. Namun, jelas terdengar. Saksi-saksi pun serempak menyatakan sah. Seketika itu, senyum Wulan merekah. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Setelah resmi menjadi suami istri, Teguh menyematkan cincin ke jari manis Wulan. Ia berbisik lirih. Mulai hari ini, kamu bukan cuma penghuni sudut jendela kafe kecilku, tapi juga penghuni seumur hidup di hatiku. Wulan menunduk. Malu. Tapi bahagianya tak bisa disembunyikan. Malam harinya, resepsi kecil digelar di bawah cahaya lampu gantung dan langit penuh bintang. Tidak ada pesta mewah, tapi suasananya hangat penuh tawa, doa, dan cinta yang tulus. Wulan menggenggam tangan Teguh sambil berbisik, Mas, aku nggak butuh cincin berlian atau pesta besar. Yang aku butuh cuma kamu, yang selalu ada di sampingku. Teguh menatapnya lekat, lalu tersenyum. Dan aku janji, aku akan ada selamanya. Musik akustik sederhana mengiringi malam itu. Para tamu ikut bernyanyi, anak-anak berlarian, dan kafe kecil yang dulu jadi saksi pertemuan mereka, kini menjadi cerita indah yang tak akan pernah terlupakan. Bagi Wulan dan Teguh, cinta ternyata bukan tentang hal besar atau mewah, tapi tentang kesederhanaan yang tulus dan janji untuk selalu saling menjaga dalam setiap langkah.